Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, cuaca mulai memasuki musim hujan. Bapak harapkan semuanya menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga teratur, bila perlu minum vitamin. Oke, sebelum memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang siswa pimpin kita untuk berdoa. Silakan. Terima kasih Mika. Hadir semua hari ini? Satu orang? Siapa yang tadi? Selfie. Sakit apa selfie? Sakit perut. Nah, itu tadi Bapak sudah sampaikan. Karena sudah masuk musim penghujan, harus menjaga kesehatan. Kita doakan semoga selfie segera kembali sehat, agar bisa kembali segera mungkin dengan kita untuk bergabung belajar seperti biasa. Yang tidak masuk hanya selfie nih? Ya Pak. Selfie? Oke. Yang lain ada semua ya? Oke, karena kita sebentar lagi menyambut hari ulang tahun Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membakar semangat kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Boleh berdiri. Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang.
Tadi Bapak ingatkan sekali lagi, karena perubahan cuaca kita yang ekstrim, sudah memasuki musim hujan, hampir setiap hari hujan, kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan mempelajari satu topik yang sangat menyenangkan, sangat menantang, sangat asik, dan sangat menyenangkan. Nanti dalam proses pembelajaran kita, Bapak akan menyajikan sebuah masalah. Nanti kita bersama, kalian semua akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah yang akan Bapak sajikan. Nanti kita akan bagi 3, 6, 9, 12, nanti kita bagi 4 kelompok. Ya, nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan Bapak bagikan masing-masing, setiap kelompok ada Bapak bagikan satu masalah yang harus kalian kerjakan dengan berkolaborasi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak sajikan. Nanti setelah semuanya selesai mengerjakan, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Sampai di sini paham? Paham? Oh, sepertinya kurang semangat ini. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Bapak sudah menjelaskan apa yang akan kita kerjakan nanti. Sekarang kita akan Bapak akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak atau peserta didik dapat menganalisis cara berpikir komputasional. Jadi topik kita pada hari ini, maaf Bapak akan lewat sini. Topik kita pada pagi hari ini berpikir komputasional. Jadi Bapak ulangi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak atau peserta didik, itu yang pertama tujuannya, dapat menganalisis cara berpikir komputasional. Dapat menganalisis cara berpikir komputasional. Tujuan yang kedua, Elsa. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memperjelas cara berpikir komputasional. Jadi kalian nanti harus bisa memperjelas cara berpikir komputasional. Cynthia. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik dapat membuat rancangan berpikir komputasional. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi. Topik kita akan menarik, menantang, tapi tetap menyenangkan. Oke. Bapak sudah tulis berpikir komputasional. Ada yang kira-kira tahu pengertian berpikir komputasional? Boleh angkat? Komputer. Benar, ada kata komputer di situ. Tapi ada kata juga berpikir. Berarti berpikir seperti apa? Komputer. Berpikir seperti komputer. Tangan dulu. Ada lagi yang bisa memperjelas? Seperti apa yang dimaksud berpikir seperti komputer? Sering melihat komputer kan? Sering. Siapa yang membuat komputer? Yang membuat komputer siapa? Lebih hebat siapa, manusia atau komputer? Manusia. Lebih hebat manusia. Karena manusia yang menciptakan
manusia yang menciptakan komputer. Komputer itu dirancang oleh manusia untuk mempermudah kerja manusia. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana berpikir seperti cara kerja komputer. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Oke? Untuk lebih memperjelas materi kita pada pagi hari ini, saya lihat masih bingung. Masih bingung ya? Dia bingung? Konsentrasi. Bagus. Untuk memperjelas materi kita hari ini berkaitan dengan topik berpikir komputasional, Bapak akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Boleh dikeluarkan bukunya, bukunya silakan dikeluarkan. Jika ada topik atau materi yang menurut kamu penting, boleh dicatat di bukunya. Jika ada nanti yang kamu kurang paham, boleh ditanyakan kepada Bapak. Oke? Sama-sama semua simak tuh. Konsentrasi. Simak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Zakat Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. 3. Meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari.
3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah kedua, menggunakan pengenalan pola. Amati kebiasaan belanjamu. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga, menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya, ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga permen bisa kita abaikan, yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran harian. Hari ini mau beli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu, apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Contoh ketiga adalah masalah yang sering kita alami, yaitu tugas sekolah yang terlalu banyak dan membuat bingung harus mulai dari mana. Kita akan selesaikan menggunakan langkah pertama, yaitu dekomposisi. Kita pecah semua tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, tugas matematika menyelesaikan 10 soal. Tugas bahasa Indonesia membuat ringkasan teks. Tugas IPA membuat laporan praktikum. Dengan memecah semua tugas ke dalam bagian-bagian ini, kita bisa melihat mana yang lebih dulu perlu dikerjakan. Langkah kedua, menggunakan pengenalan pola. Amati dari pengalamanmu sebelumnya. Tugas bahasa biasanya lebih cepat selesai karena hanya menyalin atau membaca. Tugas IPA butuh waktu lebih lama karena harus mencari data dan menulis laporan. Setiap kali tugas dikerjakan mepet dengan deadline, hasilnya pasti kurang maksimal. Dari sini kita mengenali pola. Tugas berat harus dikerjakan lebih awal, tugas ringan bisa menyusul. Langkah ketiga, menggunakan abstraksi. Ambil informasi yang penting saja, seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu. Kita tidak perlu memikirkan apakah tugasnya menyenangkan atau tidak, atau teman mana yang juga belum mengerjakannya. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah kerja agar tugas selesai tepat waktu. Pertama, buat daftar semua tugas yang ada. 2. Tandai tugas yang paling dekat deadline-nya. 3. Tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. 4. Atur waktu belajar. Misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas. Setelah selesai, beri tanda centang atau tanda selesai. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa menghindari stres karena tugas menumpuk dan belajar menjadi lebih teratur. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Kini saatnya kalian melakukan diskusi kelompok. Bentuklah kelompok kecil sesuai arahan guru, lalu pilih salah satu masalah sederhana yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sering terlambat ke sekolah, tugas yang Oke, itu tadi materi yang akan kita pelajari atau topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa tadi topiknya? Berpikir komputasional. Apa pengertiannya tadi itu? Berpikir komputasional? Berpikir seperti cara kerja komputer. Komputer itu dirancang untuk mempermudah cara kerja manusia.
Jadi yang lebih hebat siapa? Manusia atau komputer? Manusia. Karena manusia yang membuat komputer. Nah, pelajaran kita, topik kita pada pagi hari ini adalah kita meniru atau mengikuti langkah-langkah cara kerja komputer. Tapi bukan berarti komputer lebih hebat daripada manusia. Hanya komputer itu karena diprogram oleh orang yang hebat, diprogram oleh orang yang pandai, dia dapat mempermudah kerja manusia. Oleh sebab itu kita mempelajari materi bagaimana cara kita berpikir seperti cara kerja komputer dalam menghadapi persoalan atau masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ada, memperhatikan semuanya tadi, ada 4 unsur berpikir seperti komputer atau berpikir komputasional. Apa saja? 1. Dekomposisi. Nah, yang kedua, apa tadi yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Ayo, perhatikan tidak tadi? Abstraksi. Oke. Yang keempat, desain atau rancangan algoritma. Nah, untuk mempelajari keempat unsur utama dalam berpikir komputasional tadi yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat desain atau rancangan algoritma. Nah, tadi Bapak sudah singgung di awal, Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sekarang ini, maunya kelompoknya milih sendiri atau Bapak tunjuk atau dengan cara Bapak biar adil? Cara saya. Oke, kalau cara saya begini saja karena sudah langsung, biar kita mempersingkat waktu untuk membagi kelompoknya. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 1 yang berhadapan kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Setuju? Setuju semua? Ini kelompok, ini 3 orang. Nanti dibagikan kelompok. Ini kelompok 4. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kita membahas seperti video pembelajaran tadi, agar kita mudah menganalisis, memahami apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, apa itu pengenalan pola, dan apa itu desain algoritma. Paham? Paham. Sejauh ini dari video yang sudah Bapak tampilkan, ada pertanyaan? Paham semua? Yakin? Yakin paham semua? Awas ya, nanti kalau Bapak bagi LKPD tak bisa mengerjakan. Yakin paham semua nih? Oke, tadi apa tadi? 4 unsurnya. Bapak coba lagi dengarkan. Unsur pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ada pengenalan diri, pengenalan pola. Nah, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, desain atau rancangan algoritma. Kalau kamu sering main handphone, main gadget, main sosial media, ada namanya algoritma. Nah, dalam pembelajaran kita akan bahas dengan mengerjakan LKPD agar kalian lebih paham apa itu abstraksi, apa itu dekomposisi, bagaimana cara mengerjakannya. Bapak akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Mana kelompok 1 tadi? Kelompok 1 yang mana? Ini LKPD beserta bahan baca. Kelompok 1 yang mana? Ini LKPD kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Ini LKPD kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3 mana?
ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kalau mas sekali, makan dulu. Kelompok 1, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, 1 jempol. Perhatikan KPD-nya, Bapak jelaskan sini. Sudah pegang semua LKPD-nya? Masing-masing kelompok sudah pegang semua? Nah, dalam LKPD itu ada masing-masing kelompok berbeda pembahasannya. Kelompok 1 membahas dekomposisi. Kelompok 2 membahas ada dulu. Kelompok 2 membahas apa? Ayo fokus. Pengenalan pola. Kelompok 3 membahas yang di atas algoritma. Kelompok 4 membahas rancangan algoritma. Kelompok 3 tadi membahas apa? Abstraksi. Sebut aja, jangan satu, jangan tak salah, sebut aja. Ya, di masing-masing kelompok itu ada LKPD-nya. Silakan diskusikan, jangan kerjakan masing-masing. Diskusikan dalam kelompoknya untuk mendapatkan yang pertama soalnya sama. Soalnya ketiga kelompok yang soal nomor 1 sama. Saya minta pengertian, jelaskan pengertian dari berpikir komputasional dengan bahasa. Itu soal nomor 1, itu sama semua kelompok. Soal nomor 2, saya minta pengertian dari kelompok 1 dekomposisi, pengertian dari dekomposisi. Kelompok 2 pengertian dari pengenalan pola. Kelompok 3 pengertian dari abstraksi. Kelompok 4 pengertian dari desain atau rancangan algoritma. Lalu soal nomor 3-nya, LKPD ketiganya, saya minta kalian membuat masing-masing kelompok berdasarkan video pembelajaran yang sudah kita amati. Di dalam di belakang itu juga ada bahan bacaan, di belakang LKPD-nya bahan bacaan. Kalian masing-masing membuat contoh dari keempat unsur dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Susah nyebutnya ya. Yang keempat rancangan atau desain algoritma. Nama kelompok ditulis karena kalian ada 3, tulis sampai 3 di atas. Nama anggota kelompok diisi dong. Ayo silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Tadi saya tanya, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Di dalam video pembelajaran tadi sudah jelas apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, apa itu pengenalan pola, dan apa itu desain algoritma beserta contohnya. Sudah. Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan ke Bapak. Silakan diskusikan bersama anggota kelompok. Jadi tengah saja, yang nulis di tengah, biar enak yang nulis di tengah. Ya, yang nulis di tengah. Yang nulis boleh tukar posisi dulu. Yang nulis di tengah. Yang dua di kanan bisa memberi masukan. Ada pertanyaan? Di belakang ada
bahan bacaan untuk menambah pemahaman kalian terkait materi. Ya, di belakangnya ada bahan bacaan. Nomor 1, pengertian berpikir komputasional menurut kalian. Nomor 2, pengertian masing-masing kelompok. Jadi tadi kelompok 1 namanya kelompok 1 dikasih nama. Kelompok 1 namanya kelompok dekomposisi. Kelompok 2 namanya pengenalan pola. Kelompok 2 namanya pengenalan pola dan membahas juga pengenalan pola. Kelompok 3 namanya kelompok 3 sesuai dengan topik. Abstraksi, susah nyebutnya ya. Abstraksi. Kelompok 4 namanya kelompok 4 berdasarkan dengan bahasan. Perancangan algoritma. Oke, silakan diskusikan. Ada yang kurang paham, ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan. Di sistem. Silakan didiskusikan. Itu kelompok rancangan algoritma itu kan dia tes bahasa, dia diskusi dengan kelompok. Beda ya soalnya. Yang sama hanya soal proses. Tapi jawabannya juga akan berbeda karena saya meminta di sini jelaskan berpikir komputasional menurut penelitian dan pemahaman saya. Pak, sini soalnya. Di bawah itu di bawah soal. Ya, isinya persis di bawah soal. Jangan dijawab masing-masing, tapi didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, sudah saya jelaskan di awal ini kita bekerja sama secara kelompok. Ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Pak. Pak, kita cari sendiri atau kita pilih sendiri atau kita Cari di bahan bacaannya. Cari di bahan bacaannya boleh, di pemahaman kalian masing-masing hasil diskusi kalian bersama kelompoknya boleh juga dituangkan. Tidak apa-apa. Kalau ada yang salah tulis atau salah ini tidak masalah. Yang penting kamu ungkapkan apa yang menjadi pemikiran kelompok. Silakan dikerjakan. Ada lagi pertanyaan? Nanti setelah selesai, ayo semuanya setelah selesai, masing-masing kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Semuanya. Kelompok 1 tadi kelompok apa? dekomposisi. Dekomposisi. Kelompok 2 kelompok apa? Pengenalan? Pengenalan pola. Kelompok 3 kelompok apa? Sebut saja tadi. Kelompok 4 abstraksi. Kelompok 4 desain atau rancangan algoritma. Silakan dilanjutkan diskusinya. Jangan bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja bersama kelompok.
diskusikan dengan kelompok. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang sederhana menjadi kecil-kecil, menjadi hal yang lebih sederhana agar mudah dipahami, dianalisis. Itu adalah dekomposisi. Lalu pengenalan pola. Apa pengenalan pola tadi? Pengenalan pola adalah memahami Bluetooth mode. Bluetooth mode. pengenalan pola adalah kemampuan mengidentifikasi pola atau data dari masalah yang kita hadapi. Lalu abstraksi tadi mengambil inti dari masalah atau menentukan inti dari masalah yang kita hadapi. Dan terakhir, perancangan algoritma itu merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kelompok pengenalan pola sudah. Nomor 1 sudah. Lanjut. Kelompok abstraksi sudah. Diskusikan dengan kelompoknya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain atau rancangan algoritma. Yakin sudah selesai? Cepat sekali. Kelompok dekomposisi. Ada yang sulit? Ada yang ditanyakan? Perhatikan soalnya ya. Sudah jelaskan. Nomor 1 itu tadi sama. Saya minta dijelaskan apa pengertian berpikir komputasional menurut bahasa kalian. Yang kedua, kalau nomor 1 sama soalnya semua kelompok.
Apa ini? Kelompok dekomposisi sudah? Belum? Kelompok algoritma sudah? Ada yang sudah? Atau ada pertanyaan? Bahan bacaannya boleh dibaca juga. Dari bahan bacaan itu juga ada yang bisa kamu simpulkan untuk jadi bahan diskusi untuk menyelesaikan LKPD ini. Kelompok pengenalan pola sudah? Belum? Ayo diskusikan. Lanjutkan diskusinya. Setia diskusikan dengan kelompok. Ada pertanyaan? Kelompok dekomposisi? Tidak ada pertanyaan? Kelompok abstraksi? Ada pertanyaan? Kelompok pengenalan pola? Paham? Kelompok rancangan algoritma? Paham? Ada pertanyaan? Rancangan algoritma? Kenapa kelompok algoritma? Abstraksi apa? Silakan. Satu contoh ya.
Ada yang sudah? Yang sudah boleh maju di depan. Atau ada yang bingung? KBD-nya ada yang bingung? Sudah? Sudah? Algoritma sudah? Oke. Ini apa nih? Abstraksi ya? Abstraksi sudah? Bisa?
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok dekomposisi sudah? Kelompok dekomposisi sudah? Algoritma? Ini algoritma? Rancangan algoritma sudah? Abstraksi sudah? Ada pertanyaan? Ayo, sudah? Boleh maju kelompok dekomposisi. Kelompok abstraksi sudah? Diskusikan lagi kalau belum udah cepat selesai. Ada yang sudah? Kelompok apa yang sudah? Dekomposisi. Gimana kesepakatannya? Ini mau sambil kita dengarkan dekomposisi atau mengerjakan dulu? Mau mengerjakan dulu? Oke, kalau begitu dekomposisi sambil baca-baca lagi jawabannya. Sambil dipelajari lagi jawabannya. Sambil kita tunggu kelompok abstraksi, pengenalan pola dan rancangan algoritma. Abstraksi sudah? Diskusikan apa? Dibantu teman-teman. Apa itu? Ada apa? Ini dibantu temannya nih. Dibantu temannya. Kamu buka ke tengah saja. Ada rumus di sini. Sudah? Abstraksi sudah? Masih banyak? Ada kesalahan kesulitan? Sudah?
Sudah semua? Sudah semua? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau sudah semua, kita undi. Apa yang maju? Atau kamu yang maju sendiri? Per kelompok dong. Maksudnya ya maju semua per kelompok. Tapi maksudnya siapa yang duluan? Bapak yang. Oh, kelompok satu. Setuju yang lain? Kelompok apa tadi? Kelompok dekomposisi. Silakan dekomposisi maju ke depan. Kasih aplaus dulu buat dekomposisi. Silakan bacakan hasil. Perkenalkan namanya dan bacakan hasil kerja kelompok. Rika, terus siapa lagi? Dan bacakan hasil diskusi. Yang lain perhatikan. Nyaring sedikit, Rika ulang. Nyaring sedikit suara. Yang lain perhatikan. Bentar, ada pertanyaan dari kelompok abstraksi, kelompok pengenalan pola, dan kelompok rancangan algoritma. Ada pertanyaan? Yakin ada pertanyaan? Setuju nih sama jawabannya nih? Bapak bacakan lagi, biar agak nyaring sedikit. Berpikir komputasional adalah berpikir, ini jawabannya menurut kelompok dekomposisi. Cara berpikir seperti komputer untuk memudahkan memecahkan masalah kompleks menjadi lebih sederhana. Ini jawaban menurut kelompok dekomposisi. Lalu pengertian dekomposisi artinya memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dianalisis. Dengan memecahkan masalah yang lebih kecil, kita dapat mengidentifikasi bagian mana yang perlu dipecahkan, membuat proses memecahkan masalah menjadi lebih mudah dan terstruktur. Lalu 3, contoh dekomposisi dari masalah bangun kesiangan. Tadi masalahnya sama semua, Bapak berikan masalahnya bangun kesiangan. Hanya kalian masing-masing menguraikan berdasarkan nama kelompoknya tadi. Contohnya untuk dekomposisi bangun kesiangan, saya tidur terlalu malam. Terus satu kamus sekali ini. Saya tidur terlalu malam karena bermain HP. Saya tidur terlalu malam karena menonton televisi. Saya lupa memasang alarm dan sebagainya. Bagus, kelompok dekomposisi. Bapak tanya sekali lagi, ada pertanyaan untuk dekomposisi? Tidak ada? Paham semuanya? Tepuk tangan dulu untuk terima kasih Dika, Nadia, dan Ana. Silakan kembali. Kelompok mana lagi yang sudah? Bapak tidak tunjuk, yang sudah siap. Abstraksi siap. Abstraksi siap. Saya tidak ada jawaban. Pengenalan pola.
Siapa yang akan baca? Nyari tak suaranya? Jangan yang suaranya dari sini. Ada kan? Kita beli, ini kan tidak suaranya. Coba baca, boleh. Kenalkan dulu nama kamu. Nyari sini suaranya. Kenalkan nama saya. Yang lain perhatikan. Nelly, Selly dan Dwi, Ferdi dan Arda. Abstraksi. Susah ini. Yang lain perhatikan, Nika perhatikan. Boleh serahkan ke tadi untuk melanjutkan. Tadi nama saja. Sebutkan contoh abstraksi. Contoh abstraksi. Sebutkan contoh abstraksi dari masalah kemanusiaan. Tidur tidak tepat waktu, lelah bermain seharian, lelah membantu orang tua, tidak memasang alarm. Sudah? Ada pertanyaan untuk kelompok abstraksi? Kasih aplaus dulu untuk kelompok abstraksi. Ini Bapak bacakan lagi biar lebih jelas. Jelaskan pengertian berpikir komputasional menurut kelompok abstraksi. Pengertian berpikir komputasional adalah berpikir seperti cara kerja komputer agar dapat mempermudah cara kerja manusia. Bagus. Lalu pengertian abstraksi adalah kemampuan mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Dalam berpikir komputasional, abstraksi membantu kita fokus pada bagian penting dari masalah dan mencari solusi agar lebih efisien. Bagus. Ketiga, sebutkan contoh abstraksi dari masalah baru kesiangan. Masalahnya sama. Perhatikan kelompok pengenalan pola. Tidur tidak tepat waktu. 1. Lelah bermain seharian. Ini adalah abstraksi dari masalah baru kesiangan. Lelah membantu orang tua dan terakhir tidak memasang alarm. Betul ini jawaban kelompok abstraksi? Betul. Ada pertanyaan atau saran? Tidak. Sekali lagi kasih aplaus ke kelompok abstraksi. Silakan kembali Dewi. Terima kasih abstraksi. Sekarang kelompok mana? Silakan mengenal pola bagi kita. Perkenalkan kelompok pengenalan pola anggota kelompok. Nama saya Perkenalkan, nama saya Angel. Angel, Natalia, Elsa Mutiara. Silakan bacakan jawabannya. Nomor 1, perkenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan
kasih aplaus dulu untuk kelompok. Ada pertanyaan untuk pengenalan pola? Yakin paham semua? Yakin? Bagus, kalau paham semua Bapak bacakan sekali lagi biar lebih jelas. Pengertian pengenalan pola adalah kemampuan mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. Dalam berpikir komputasional, pengenalan pola membantu kita menemukan metode yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengenalan pola, terlambat setiap hari Senin. Jadi masalahnya tadi sama. Masalah yang Bapak sajikan adalah bangun kesiangan. Nah, ini adalah bagian pemecahan masalah bangun kesiangan dengan pengenalan pola. Terlambat setiap hari Senin karena hari Minggu saya bermain seharian. Terlambat setiap hari Senin karena hari Minggu saya berkunjung ke rumah keluarga. Terlambat setiap hari Senin karena setiap hari Minggu saya membantu orang tua di kebun. Terima kasih kelompok pengenalan pola. Sekali lagi kasih aplaus pengenalan pola. Silakan dari Angel dari kawan-kawan. Kelompok abstraksi, kelompok apa itu? Berdiri dulu semua, berdiri dulu. Saya juga mengatakan, kalau ada teman yang konsultasi depan, silakan kelompok lain jangan bicara sendiri, perhatikan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang menurut kamu salah, ada yang menurut kamu perlu ditambahkan, harus silakan ditambahkan. Sampaikan ke saya. Berdiri dulu semuanya. Oke, tepuk fokusnya. Tepuk oke saja. Tepuk fokus. Konsentrasi. Oke. Tidak mau tepuk oke? Oke, cukup. Silakan. Silakan kelompok dosen atau rancangan algoritma. Kamu sih. Ya, perkenalkan kamu kelompok. Kamu siapa namanya? Zandia. Tepuk tangan dulu. Baca ya. Menyelesaikan masalah. Dalam berpikir komputasional. Ya, masalahnya sama, bangun kesiangan. Rancangan algoritmanya seperti apa? Ini. Menetapkan pukul berapa itu bisa dihitung? 21.00 WIB. Di jam berapa itu? Jam 9? Jam 9 malam. Oke, lanjut. Memasak? Memasang alarm. Selanjutnya membatasi waktu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Lagi sakit ya? Nama flu. Somah kalau flu. Somah ya, bahasa sini somah ya. Somah kan? Jawaban dari LKPT
di kelompok 4 atau rancangan algoritma. Berpikir komputasional adalah cara berpikir manusia yang mengikuti rancangan atau pola berpikir komputer. Pengertian perancangan algoritma adalah proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Oke. Contoh, perhatikan semuanya. Contoh perancangan algoritma: menetapkan jam tidur maksimal pukul 21.00 WIB, memasang alarm. 3. Membatasi waktu bermain handphone. 4. Membatasi waktu menonton televisi. Ada yang betul atau ada yang salah dari kelompok perancangan algoritma? Ada. Apa itu? Nomor 1 apa nomor 1? Pengertian berpikir komputasional. Ya, tangan dulu. Ada lagi yang lain? Sudah ada. Paham semuanya? Terima kasih untuk kelompok perancangan algoritma atau kelompok 4. Silakan sedia dan kawan-kawan kembali ke tempat. Oke? Sudah semua? Kita tadi sudah mempelajari apa itu berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Cara berpikir manusia seperti komputer agar mempermudah cara kerja kita, sistematis, logis, dan sistematis, logis, dan praktis. Ya, Bapak tambahkan lagi. Jadi setelah kita mempelajari tadi, ini adalah berpikir komputasional. Adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip konsep dalam ilmu komputer detailnya. Lalu contohnya memecahkan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Fokus dulu dong. Konsentrasi. Oke, itu adalah pengertian prinsip berpikir komputasional. Sekarang ini tadi yang kalian bahas. Pertama, dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi dilakukan adalah konsep berpikir pola, kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah yang kita hadapi. Itu adalah pengenalan pola. Tadi kalau yang dekomposisi adalah merujuk pada proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola atau dianalisis. Itu adalah dekomposisi. Jadi selanjutnya pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah yang kita hadapi. Selanjutnya abstraksi. Mana kelompok abstraksi tadi? Abstraksi, apa abstraksi tadi? Abstraksi merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti masalah. Jadi contohnya juga sudah kalian buat
Dan terakhir adalah perancangan algoritma. Apa itu perancangan algoritma? Proses membuat urutan atau langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Masalah tadi yang Bapak sajikan masalah apa? Bangun, tidur, bersama. Lah tadi proses pembelajaran kita dengan topik berpikir komputasional. Lalu Bapak sajikan sebuah masalah yaitu bangun kesiangan. Kalian tadi sudah menyelesaikan dengan 4 prinsip berpikir komputasional. Apa tadi 4 prinsip berpikir komputasional? 1. Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Susah nyebutnya ya? Abstraksi. Keempat, perencanaan algoritma. Tahu. Sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami dari materi yang sudah kita pelajari? Tidak ada? Yakin? Tidak ada? Yakin paham semua? Yakin paham semua? Bagus. Sekarang Bapak coba tes. Apa tadi 4 prinsip? 4 prinsip berpikir komputasional. 1. Angkat tangan kalau bisa. Apa? 1. Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, perencanaan algoritma. Harus tenang. Pengertian berpikir komputasional. Apa tadi berpikir komputasional? Cara berpikir. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer untuk mempermudah cara kerja manusia. Ya, mempermudah kerja manusia. Apalagi 4 berpikir komputasional tadi? 4 unsurnya. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan. Ini kelompok 2-nya. Pengenalan pola. Ketiga, kelompok kalian tadi? Abstraksi. Keempat, perencanaan algoritma. 4 prinsip. 1. Dekomposisi. Kedua, kelompok pengenalan pola. Ketiga, susah nyebutnya ya? Abstraksi. Keempat, rancangan hebat semuanya. Oke. Sekian seluruh proses pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak tanya, ada pertanyaan? Paham semua? Apakah pembelajaran yang menyenangkan? Oke, sekali lagi Bapak ingatkan lagi, selain faktor cuaca, kalian memang harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai musim hujan lalu jadi musim peralihan lalu jadi musim sakit. Oke, simpan bukunya. Sudah semua bukunya? Satu orang boleh maju ke depan.
dulu semuanya tenang. Teman kita memimpin kita berdoa sebelum kita pulang. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Tuhan Yesus selalu dalam kerajaan surga kami ingin pulang Tuhan. Terima kasih atas kehidupan kami hari ini. Kami pulang ke terima kasih kami Tuhan. Semoga kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat Tuhan. Dan yang berkata ya amin. Terima kasih. Bi. Sudah? Selamat siang semuanya. Siang.